Jadi di masa COVID ini, setelah kami terkena COVID ini, kalau kami bisa menganalogikan ini, bisa disebut sengsara buat nikmat sebetulnya. Dan nikmatnya, nikmat sekali, luar biasa. Gitu. Sekali sengsara. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Bincang-bincang kita pagi ini ketemu dengan orang yang spektakuler gitu loh. Kenapa spektakuler? Kita sekarang lagi takut-takutnya nih sama pandemi COVID-19. Tapi tamu kita ini sengaja kita undang karena beliau berpengalaman bagaimana menghadapi, mengelola dan menaklukkan virus COVID-19. Ini tamu sang kakek, Frans Silaban. Selamat pagi, Frans Silaban. Selamat pagi sang kakek. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, sehat sekali. Puji Tuhan, sehat ya? Sehat sekali. Jadi ini bukan hanya salam sehat ya? Sehat salam sekali. Sudah sehat. Sudah sehat sekali. Sudah sehat. Karena sudah keluar dari pandemi COVID. Betul. Ini kita mendengar kabar kemarin bahwa Frans dengan istri dan putrinya juga positif. Betul. Tapi tanpa gejala ya? Tanpa gejala. Tanpa gejala. Gimana mendapat kabar positif gitu loh? Itu setelah kita swab test, memang kalau saya tidak terlalu shock, tapi istri yang shock banget memang. Jadi akhirnya saya memang langsung tenangkan, kalau kamu shock itu malah semakin menurunkan imun tubuhmu. Kita harus hadapi ini, kita harus berjuang melawan ini, itu awalnya. Oh gitu ya? Iya awalnya. Jadi berarti diri sendiri yang sulit ya? Benar. Dikendalikan ya? Benar. Tapi ini Frans Silaban bisa dengan tenang, bahkan menenangkan istri. Nggak mungkin menenangkan kalau nggak tenang. Dari mana dapat ketenangan itu? Kenapa ada muncul ketenangan itu? Pertama karena emang saya melihat persentase yang sembuh dibanding yang meninggal karena virus ini jauh sangat besar. Jadi persentasenya kira-kira 80% sampai 90%. Jadi saya punya keyakinan ini pasti bisa sembuh gitu. Dan kedua yang kami rasakan memang ketika kena itu tidak terlalu ada merasakan rasa sakit yang seperti yang diberitakan, sesak napas atau tiba-tiba batu, pilek atau parah atau demam yang parah banget gitu. Kita nggak merasakan itu kayak. Jadi saya yakin ini pasti bisa sembuh. Gitu. Berarti betul tanpa gejala ya? Hanya penciuman. Jadi penciuman kami saja yang terganggu. Oh penciuman ya? Iya. Memang sangat terganggu penciuman. Sangat terganggu. Tidak bisa mencium bau dan wangi apapun. Oh gitu ya? Iya, tidak bisa. Jadi seolah-olah yang bau dengan wangi nggak ada bedanya? Kita nggak tahu bedanya. Nggak tahu bedanya? Sama semua. Berarti merusak apa ya? Ke indera penciuman? Betul sekali Kak. Berarti dia sampai ke saraf mungkin? Benar. Oke. Jadi gimana sikap keluarga atau istri setelah ditenangkan? Apakah bisa mengikuti ketenangan itu sehingga satu hari pertama memang agak sulit. Dia setelah mengetahui hasil swab test pertama kami positif, dia agak sulit menerimanya. Tapi setelah 2 hari berikutnya, setelah semua keluarga juga menguatkan, semua teman-teman sahabat juga menguatkan dan meyakinkan, akhirnya dia jadi yakin dan semangat. Jadi berarti pengaruh keluarga, sahabat, teman untuk memberikan semangat banyak sangat juga sekali, benar-benar itu kita jadi di masa COVID ini, setelah kami terkena COVID ini, kalau kami bisa menganalogikan ini bisa disebut sengsara buat nikmat sebetulnya. Dan nikmatnya nikmat sekali, luar biasa. Gitu. Sekali sengsara banyak nikmat. Banyak nikmatnya, luar biasa betul, banyak nikmatnya. Dan itu memang tak terpikirkan kita. Jadi saya karena setelah kami sembuh itu, kalau nanti kakak bisa lihat dicek di YouTube saya buat bentuk dari persembahan syukur kami setelah kami sembuh dari itu kami membawakan lagu pujian, ku bersyukur Bapa. Jadi itu benar-benar bentuk rasa syukur dan rasa takjub kami akan kuasa Tuhan itu semua. Jadi bisa kami merasakan nikmat di tengah
derita penyakit gitu. Sengsara ini. Iya. Jadi berarti semakin dekat juga dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena makin rajin berdoa juga ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berpasrahkan diri Semakin dekat, puji ya. Tuhan. Berarti luar biasa juga COVID ini ternyata ya. Jadi sarana untuk mendekatkan diri dengan keluarga, Benar. mendekatkan diri dengan Tuhan, Benar. dan selalu berserah dan berpasrah ya. Betul sekali. Saya sudah selesai bersyukur gitu. Betul sekali, Karena Kak. ini kenikmatan yang luar biasa. Betul sekali, Kak. Oh begitu ya. Tapi awal-awalnya sangat sulit ya. Kalau jadi ceritanya seperti ini. Saya cerita Ya, oke, awal ya. sekali. Jadi memang di awalnya saya menurut perkiraan saya kena itu adalah sewaktu kami mengadakan pertemuan. Ya. Ada di sebuah lapo di daerah Maesari. Itu kebetulan laponya lagi banyak digandrungi anak muda Batak. Jadi memang sering ngumpul, tapi pada pakai masker, tapi memang rame gitu. Jadi kami ngumpul di situ rapat karena rata-rata musisi sering rapat di situ. Jadi kami rapat untuk merencanakan mau buat mini konser Tonasi Antipang berdua. Jadi kami ada 5 orang rapat di situ. Tapi memang kami hanya satu meja. Tapi memang setelah pulang dari situ, esok paginya pagi-pagi sekali saya mengalami flu berat. Dan itu memang selama hidup saya baru seperti itu flu yang saya rasakan. Agak beda flunya dan flu berat banget, langsung tiba-tiba berat. Biasanya flu itu kalau saya flu berat ada tingkatannya. Bertahap. Tapi ini telah langsung flu berat, ngomong sudah nggak jelas apa yang suaranya, dan pokoknya bersin dan seperti tersumbat sekali hidungnya. Jadi paginya, tapi saya anggap itu hanya flu, saya istirahat. Besoknya sudah agak reda, tapi pagi-pagi istri saya demam. Langsung demam flu juga, dia demam. Setelah dia demam, saya udah mulai curiga, tapi belum mengarah ke situ sih. Belum. Udah mulai curiga. Besok paginya kembali baru putri saya yang paling gede dengan yang nomor 2 demam kembali. Di situ saya sudah curiga. Ini sudah 3 hari berturut-turut Iya, ya? sudah 3 hari. Tapi yang satu putri saya demam itu, yang hari kedua, saya sudah sembuh flu-nya. Saya nggak ada flu lagi, tapi saya nggak bisa mencium apapun, bau apapun. Gitu, ya. Jadi setelah istri dan putri saya demam, akhirnya saya curiga, saya suruh mereka nggak boleh keluar kemanapun. Kami sudah langsung mengisolasi mandiri di rumah, dan ada keluarga dekat rumah, kami larang untuk datang ke rumah. Jadi hanya saya yang pergi untuk beli obat. Saya bisa beli obat karena saya baca harus banyak mengkonsumsi multivitamin. Jadi kalau untuk beli makanan, atau saya yang pergi tapi dengan tetap pakai protokol kesehatan. Jadi setelah itu kami bertahan selama 8 hari kemudian. 8 hari ya? Iya, 8 hari di rumah. Kami tunggu sebelum kami swab test. Kemudian ada teman saya melepon, lebih baik langsung saja dulu swab test. Karena itu supaya lebih pasti apakah itu memang penyakit COVID atau bukan. Kalau nanti COVID biar langsung ditangani oleh medis. Wah, benar juga saya pikir. Akhirnya saya bawa anak istri saya semua, kami berlima, 2 putri saya, 1 anak saya, kami berlima ke puskesmas. Kami swab test. Ternyata setelah swab test hasilnya keluar 7 hari. Biasanya normalnya 3 hari katanya. Tapi karena banyaknya yang swab test di DKI katanya, jadi waktu 7 hari. Setelah 7 hari keluarlah hasilnya. Bahwasanya yang positif kami bertiga. Saya, istri saya, dan putri saya yang paling besar. Yang 2 lagi negatif. Negatif. Iya, yang negatif. Gitu. Jadi sejak itulah kami akhirnya gugus tugas menyarankan ke kami untuk ke Wisma Atlet, tapi saya memohon karena memang hanya ada 2 yang tidak positif, daripada mereka kecil, anak-anak kecil yang masih di bawah umur, daripada mereka tidak ada yang mengurus, saya mohon kepada pihak gugus tugas kecamatan kami agar isolasi mandiri di rumah. Akhirnya diizinkan isolasi mandiri di rumah dengan tapi pengawasan. kalau saran gugus tugas harus ke Wisma Atlet ya? Iya, Wisma Atlet. Tapi akhirnya karena saya minta seperti itu, karena kami diminta harus dipisah, saya nggak mau dipisah gitu. Kalau memang kalian mau dibawa, semua dibawa saja. Tapi kalau nggak bisa dibawa, karena harus tinggal yang negatif, katanya, saya nggak terima gitu. Akhirnya saya mohon, akhirnya diizinkan pihak kelurahan dan camat dengan pengawasan ketat gugus tugas dari kelurahan. Jadi mereka terus datang terus diawasi. Makanan obat dikirim jadi, juga? Mereka bilang apapun kalau perlu makanan silakan Pak, tapi memang
akhirnya kami nggak pernah kami susahkan pihak gugus tugas. Karena memang saking, itu tadi saya bilang tadi nikmatnya. Semua keluarga dan tetangga dan teman-teman satu marga saya, satu gereja, banyak yang mengirim makanan. Bahkan sang kakek juga ikut mengirim makanan. Jadi luar biasa nikmatnya. Makanan-makanan bergizi, makan buah-buahan, obat-obatan. Nyaris kami nggak pernah masak di rumah. Nggak pernah masak dan nggak belanja. Luar biasa. Jadi hanya dikirim ke depan rumah. Setelah mereka pergi, kami masuk, saya keluar, masuk ke. Jadi bahkan berlebih. Maaf kata kami, kalau bahasa Batak talu mangalang. Oh gitu ya. Jadi talu mangalang gitu. Kalah makan ya? Iya, kalah makan. Karena kiriman ini ya? Banyak sekali, itu nikmatnya. Jadi itu berarti solidaritas kita sebagai kerabat komunitas masih kuat ya? Ya. Dalam masa pandemi ini. Dan itu harus, saya yakin hampir 70% itu yang buat kami jadi kuat dan bisa menang. Semangatnya ya? Semangat karena didukung, iya, dan didoakan. Kasih sayang dan betul. Dan konkret ya, tidak hanya ngomong gitu ya? Betul. Karena kirimannya bukan soal apa yang dikirim ya? Betul. Tapi ini bentuk dukungan gitu betul. Ya? Setiap ada kiriman kami itu bisa dibilang merasa terharu dan kadang istri saya menetes air matanya. Hampir setiap datang kirim karena memang silih berganti. Seperti nggak ada. Seperti diatur ya? Wah, kayak barang kami nggak pernah minta, nggak ada kami minta. Hanya minta alamat kali ya? Hanya minta alamat. Dikirim semua. Luar biasa. Itu makanya saya bilang tadi nikmat. Jadi nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Itu. Jadi para sahabat sang kakek, ternyata pandemi ini tidak hanya untuk diratapi, disesali, tapi menurut pengalaman Pransilaban dengan keluarga, juga ini menimbulkan sebuah empati, simpati, dan kekerabatan makin kuat. Sekali sengsara, banyak nikmatnya. Karena kasih sayang itu ternyata sebagai perekat masih kuat. Apalagi mungkin ini ya, di kalangan orang Batak ya, hula-hulanya, borunya, donga sahuta, sawan segereja. Ternyata dalam susah itu makin jelas kelihatan. Dan sekali sengsara membawa nikmat berlipat ganda. Kira-kira begitu betul. Pengalaman. Dan ini luar biasa. Apa kira-kira pesannya, Frans? Untuk tipsnya bagi orang ya supaya berani melakukan tes, dan kalau misalnya dinyatakan positif juga jangan terus kayak udah kiamat gimana? Apa tipsnya? Pertama memang jangan pernah langsung merasakan takut yang berlebih. Ini pengalaman saya. Jadi karena memang virus corona ini belum ada obatnya. Obatnya hanya imun tubuh kita. Oh, imun tubuh. Ya, hanya imun tubuh kita yang bisa mengalahkan ini. Jadi bagaimana imun tubuh ini bisa mengalahkan? Kita harus pertama selain makanan-makanan bergizi dan multivitamin, kita harus menjaga pikiran dan hati kita. Wah, ini karena memang asli ya? Benar. Karena memang imun tubuh itu tergantung mood. Istri saya pernah mengalami hari pertama setelah dia setelah mengetahui positif, malah dia jadi drop, jadi demam lagi kembali. Padahal sudah nggak demam lagi, jadi demam, dia sangat drop, malah merasakan kayak sesak napas. Sugesti dia seperti tersugesti sesak napas gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya tenangkan. Setelah hari kedua kami mencoba untuk menenangkan diri dengan mendengar musik, mendengar musik bernyanyi. Jadi berkomunikasi dengan keluarga. Jadi benar-benar kita menyehatkan imun tubuh kita. Ya, mensuplai imun tubuh kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Oke. Itu tipsnya ya? Betul, itu tipsnya. Berarti karena COVID-19 belum ada obatnya. Obatnya adalah mengembangkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh kita. Hati dan pikiran harus terjaga. Betul. Jadi orang yang berbakat dan suka stres, hati-hati. Karena harus dikelola hati dan pikiran. Menurut Pransilaban yang sudah melampaui sebuah proses menghadapi COVID yang belum ada obatnya dan belum ada juga vaksinnya. Jadi ini tetap harus menjaga ya. Betul. Walaupun sudah lewat, katanya udah ada imunitas, tapi tetap juga harus berjaga. Baik, para sahabat sang kakek, ini wawancara bincang-bincang kita ini sangat luar biasa. Ini pengalaman, bukan teori. Ini bukan teori ilmiah atau teori medis, tapi ini pengalaman orang yang bisa melampaui dan menghadapi COVID-19 dengan baik, dan sengsara itu ternyata membawa berkah nikmat dan disyukuri jadinya sekarang bahwa mereka juga sudah mungkin imunitasnya
terhadap COVID sudah ada. Oleh karena itu, para sahabat sang kakek, bagi siapa saja yang ada gejala, menurut Pransilaban, periksa saja. Kalau positif, tanpa gejala atau ada gejala, bisa dengan isolasi mandiri. Mereka 3 kena, 2 tidak, tapi bisa sembuh 3 orang. Dan keluarga ini menjadi bersukacita dan bersyukur. Itulah pesan-pesan dan bincang-bincang kita dengan Pransilaban, seorang pasien COVID positif, tapi sekarang sudah negatif dan sudah sembuh dari COVID bersama keluarga. Oke, para sahabat sang kakek, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten sang kakek network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai ketemu, bincang-bincang dengan tokoh dan inspirator bagi kita. Sekian, terima kasih. Makasih. Ya. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah terang yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab putra-putranmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Thank you Jesus atas berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas sayang-Mu. Berkati keluarga kami semua, yang berkati orang yang sayang kami. In the name of Jesus, Amen.